Sekarang teman-teman, yang namanya dunia influencer atau selebgram itu sudah memiliki beberapa level dari mulai nano influencer, micro influencer, makro influencer, dan bahkan yang namanya mega influencer ya. Nanti kita akan lihat apa sih perbedaannya masing-masing dari situ. Halo teman-teman, pernahkah teman-teman coba untuk endorse, coba untuk paid promote, tapi kok tetap boncos ya? Nah, jadi coba untuk endorse tapi tetap belum berhasil. Nah, kali ini kita akan membahas di video yang sekarang ini bagaimana caranya agar teman-teman lebih memahami dunia influencer marketing. Artinya adalah dunia selebgram atau dunia endorse-mengendorse, dunia paid promote per paid promotan gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lebih menghasilkan lagi saat teman-teman endorse atau paid promote. Nah, sebelumnya teman-teman, kita akan melihat dulu bagaimana sih keadaan influencer marketing terutama di Instagram saat ini. Karena kalau teman-teman ingat, Instagram itu sudah ada dari tahun 2010. Lalu sempat booming di tahun 2012 dan dari 2013 itu mulai memang banyak sekali selebgram-selebgram yang ada di Instagram. Mungkin dulu endorse itu kita bisa dengan cara gratis atau barter dengan barang kita saja. Sekarang teman-teman, yang namanya dunia influencer atau selebgram itu sudah memiliki beberapa level dari mulai nano influencer, micro influencer, makro influencer, dan bahkan yang namanya mega influencer ya. Nanti kita akan lihat apa sih perbedaannya masing-masing dari situ dan betapa pentingnya teman-teman memahami perbedaan dari masing-masing level tersebut, karena ternyata masing-masing dari level tersebut, selebgram tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki kombinasi yang berbeda, karena memang teman-teman harus mengkombinasikan semuanya agar bisa teman-teman bisa berjalan menggunakan endorsement. Nah, kalau gitu kita langsung lihat aja yuk, kira-kira apa saja sih, bentuknya seperti apa sih piramida influencer yang harusnya teman-teman pahami saat ini, karena dunia influencer itu sudah tidak lagi satu, yaitu influencer, tetapi sudah ada berbagai jenis influencer tadi yang baru saya sebutkan. Yuk kita langsung lihat aja piramida influencernya. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah piramida di mana di paling bawah itu ada end user, di paling atas itu top star atau istilahnya adalah mega influencer. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah dari jumlah followernya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di top star itu biasanya adalah selebgram atau artis yang sudah followernya di atas 1 juta follower di Instagram atau 1M follower di Instagram. Lalu ada macro influencer, ini 100k sampai 1 juta follower. Ada micro influencer 10k sampai 100k follower. Bahkan sekarang ada nano influencer dan juga end user, di mana teman-teman dengan follower 1000 sampai 10k itu sudah bisa dapat endorse saat ini. Jadi apalagi teman-teman yang end user hanya 100 follower sampai 1000 follower, jika teman-teman mengerti caranya, maka teman-teman pun sebetulnya bisa mendapatkan endorsement juga. Nah, menarik ya teman-teman ya, ternyata di balik kompleksnya dunia influencer saat ini di Instagram, tetap ada peluang-peluang yang bisa teman-teman manfaatkan. Terutama ada end user ini, istilahnya kalau dulu itu Key Opinion Leader, KOL ya, jadi KOL. Lalu sekarang itu ada namanya KOC, KOC, Key Opinion Customer. Inilah yang disebut dengan end user tadi, di mana orang-orang itu menampilkan foto-foto yang people just like us, teman-teman seperti diri kita yang kita ada di feed dari bisnis kita dan mendorong pembelian. Ternyata fungsinya beda-beda. Kenapa saya bisa tahu teman-teman? Karena saya sendiri adalah seseorang yang termasuk dari beberapa kategori influencer ini. Teman-teman bisa lihat sekarang di sini bahwa saya memiliki sebuah personal branding diri saya sendiri yang adalah seorang speaker dan seorang creative marketer consultant sosial media. Nah, di sini teman-teman saya biasanya menangani beberapa brand marketing mereka, tidak hanya di digital marketingnya tapi lebih ke creative marketingnya, dan biasanya saya mengisi event-event seperti speaker. Maka di sini saya juga memiliki sebuah personal branding ya yang bisa ditampilkan di sebuah akun ini, dan followernya 11,2k di titik sekarang ini di tahun 2020 di bulan September ya, Oktober saat ini, di bulan Oktober. Nah, di sini kategorinya adalah saat ini saya ada di micro influencer, jadi sudah masuk ke tahap micro influencer. Lalu selain itu saya pun memiliki sebuah media. Medianya adalah media sekolah pebisnis. Jadi buat teman-teman bisa cek media sekolah pebisnis di Instagram. Followernya adalah 552k follower yang saya kembangkan akun ini dalam waktu kurang lebih sampai saat ini itu
kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi kurang lebih 2 tahun mengembangkan sebuah akun dengan 552k follower, setahunnya waktu itu adalah 300k follower ya. Jadi ini menggunakan teknik-teknik yang memang kita sharingkan di grupnya Telegram Sekolah Pebisnis. Teman-teman juga bisa join ke grup Telegramnya sekolahpebisnis.com/telegram. Nah di sini karena akun ini sudah 552k followernya, artinya kalau kita cek di sini di piramida influencernya, maka sudah masuk ke yang namanya bukan mikro lagi ya, tapi sudah naik level ke yang namanya makro influencer. Karena di sini kategorinya makro influencer itu adalah 100k follower hingga 1 juta follower. Gitu. Nah, ada lagi online shop saya, yaitu salah satunya adalah Sugarless Home Care dengan followernya 28k. Artinya kalau kita cocokkan lagi ke piramidanya, artinya di sini masuk ke micro influencer. Nah, ternyata teman-teman, berbagai jenis influencer ini levelnya berbeda-beda, yang berkorelasi pada followernya itu biasanya memiliki strategi yang berbeda-beda. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanannya itu, ternyata kalau untuk yang top star atau selebgram di atas 1 juta follower, maka bukan teman-teman mendapatkan buyer, itu bonus biasanya mendapatkan customer. Tapi tujuan utamanya adalah mendapatkan awareness, mendapatkan banyak orang yang melihat brand teman-teman. Makanya tujuannya, strateginya adalah awareness. Lalu KPI-nya adalah impresi, reach, dan brand lift. Brand lift itu artinya brand teman-teman ini tersebar di luar sana dan diketahui oleh banyak orang, sehingga brand teman-teman ini diangkat lebih tinggi lagi. Nah, makanya jangan teman-teman mengekspektasikan kalau teman-teman endorse ke artis yang seperti mega influencer di atas 1 juta, teman-teman langsung mendapatkan pembelian, karena tujuannya memang bukan itu. Lalu selanjutnya, yang makro influencer itu adalah tujuannya interest. Jadi orang itu menjadi tertarik dengan brand teman-teman, menjadi kepo dengan brand teman-teman, sehingga check out your brand, masuk ke dalam akunnya teman-teman, dan yang terjadi KPI-nya atau tujuannya adalah engagement dan view. Jadi teman-teman mendapatkan interaksi dan mendapatkan view yang lebih besar lagi saat teman-teman menggunakan makro influencer. Nah, jadi teman-teman harus memadukan kesemuanya ini di dalam sebuah brand yang teman-teman sedang jalani saat ini, di dalam Instagram ataupun di platform sosial media lainnya ya teman-teman ya. Lalu ada juga yang tujuannya seperti micro influencer, baru tujuannya konversi. Konversi itu dalam bahasa simpelnya adalah pembelian. Jadi kalau teman-teman menginginkan konversi, pakailah yang mikro. Lalu apakah saya hanya harus pakai yang mikro saja? Jawabannya tentu saja tidak. Karena biasanya teman-teman kalau belum punya awareness, langsung minta closing, langsung minta conversion, bisa jadi tidak optimal. Yang terkonversi hanya sedikit saja. Gitu. Lebih baik teman-teman dilihat dulu, aware oleh banyak orang, baru dikonversi pelan-pelan. Jadi memang ini strateginya harus dimix antara berbagai tipe influencer ini, dari top star, makro, mikro, nano, bahkan sampai yang end user. Memang idealnya ya teman-teman ya, karena berkaitan juga dengan marketing budget yang mungkin teman-teman miliki, yang mungkin teman-teman sekarang nih baru mulai online shop di Instagram di tahun ini. Lalu budget teman-teman mungkin terbatas, aku tidak punya budget yang cukup besar sekarang. Gimana caranya menyebarnya ke semua piramida influencer ini? Jawabannya adalah teman-teman maksimalkan sebisa mungkin mencapai yang top star tadi, dikombinasikan dengan semua yang ada di bawah. Tapi kalau budget teman-teman terbatas, teman-teman turun satu langkah. Mungkin ambil yang makro, mikro, nano, sama end customer. Atau kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengambil semuanya tadi, berarti turun lagi satu langkah. Ambil hanya yang mikro, nano, sama end user. Oke, jadi semoga tadi tips ini menolong buat teman-teman yang sekarang sedang mencoba berpikir ya, kenapa kemarin saya sudah punya budget full, lalu budget ini semua saya spending ke top influencer, top selebgram yang di atas 1 juta, tapi kok nggak ada returnnya ya? Berbeda dengan keadaan dulu, di mana teman-teman sekarang endorse, returnnya bisa dapat 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Memang, karena sekarang, kalau teman-teman lihat ke feed dari para influencer sendiri, satu influencer dalam sehari bisa dapat endorsement bukan hanya 1, 2, 3, bahkan 10, bahkan bisa mungkin 20 lebih dari brand-brand online shop yang ada di hari itu dalam feed mereka, bahkan story mereka. Artinya, teman-teman harus lebih strategis lagi dalam menggunakan strategi influencer marketing. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi, join aja ke grup kita sekolahpebisnis.com/telegram, karena kita akan membahas hal-hal seperti ini, terutama marketing tidak hanya di sosial media tapi secara keseluruhan. Oke teman-teman, semoga video ini berguna buat bisnis teman-teman, terutama dalam hal influencer marketing, dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya bersama dengan saya Yosef.
Dan yang pasti jangan lupa untuk elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah!